Ini masih mau langsung kita apa tak? Ya, terima kasih untuk saudara Raffi yang bersama dengan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapat pahala dan keberkahannya. Amin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Nur Hidayah. PhD. Kayaknya Pak Dekan dulu ya. Pak Dekan dulu. Pak Dekan dulu, Bu. Pak Dekan dulu. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Prof. Dr. Amilin, SE AKMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Untuk Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Sarah atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Program Studi S2 Perbankan Syariah beserta Sekretaris Prodi, yaitu Ibu Dr. Nur Hidayah, PhD, dan Bapak Dr. Asyari. Yang saya hormati narasumber ya, Ibu Dr. Riris Prastyowati, SMM. Kemudian para peserta dari keluarga atau mahasiswa FEB UIN Syarif Jakarta maupun dari perguruan tinggi lain yang ada atau yang join dari seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam sebuah forum ilmiah ya. Ini adalah ciri khas dari sebuah lingkungan akademis. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita dalam keadaan berpuasa. Mungkin tadi malam kita ikut itikaf ya, bermunajat pada Allah. Kemudian kondisi masih ngantuk ya, tapi saya lihat masih pada semangat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan curahan ilmu kepada kita semua sehingga apa yang kita ikuti dalam kegiatan workshop ini sangat bermanfaat. Perlu saya sedikit memberikan gambaran ya. Workshop ini ya, sangat urgent bagi mahasiswa terutama ya, di mana ini adalah tools ya, yang dapat digunakan ketika nanti opsi pengujian analisis data pada saat penugasan akhir.
baik S1 pada skripsi, S2 pada tesis, ataupun mungkin pada S3 di disertasi. Pemilihan narasumber Ibu Dr. Riris Prasetyowati SMM ini menurut saya sudah sangat tepat, Bu Nur. Kenapa? Kebetulan saya ikut mengawal Ibu Dr. Riris Prasetyowati sampai pada sidang terbuka ya. Disertasi beliau menurut saya juga cukup sangat baik ya. Bahkan Bu Riris ini salah satu dosen FEB yang sangat produktif ya. Beliau alumni S3 Perbankan Syariah. Kenapa saya katakan produktif? Banyak paper-papernya itu, ya research papernya itu ketika ikut misalnya international conference atau mungkin kompetisi dalam conference masuk dalam best paper. Selain itu, beliau juga berpengalaman di berbagai proyek atau kegiatan konsultan ya, yang pengolahan datanya ya tidak jauh-jauh dari statistik maupun non-statistik, sehingga menurut saya beliau sangat mumpuni lah untuk kegiatan ini. Yang berikutnya, ini kegiatan ini ya bagi mahasiswa khususnya ya yang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, ini adalah mata kuliah pengayaan atau materi pengayaan yang tapi ini akan sangat membantu ya, penting sekali. Kalau di tempat lain, zaman saya kuliah dulu ya, untuk ikut workshop kegiatan seperti ini harus berbayar dan mahal. Ya, sekarang di FEB kegiatan-kegiatan seperti ini free ya Bu Nur ya. Ini tidak dipungut biaya kan ya? Benar. Ini bagian dari kegiatan Pak. Ya, jadi ini Bapak Ibu seluruh peserta workshop metode penelitian dengan pendekatan Smart PLS ini dengan model persamaan struktural ya atau SEM. Ini ilmu yang mahal ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan sejenis ini dan itu free ya, menurut saya FEB ini royal gitu ya. Dan ini kan boleh ya Bu Nurul, tidak hanya untuk mahasiswa kita saja ya, boleh juga untuk mahasiswa lain ya. Karena ya kita berbagi ilmu lah. Ya, terbuka Pak ya. Ini kenapa saya menekankan kepada prodi-prodi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sejenis ya. Ya ini sebagai salah satu juga bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Sharing, memberikan literasi, silahkan untuk menuntut ilmu di FEB ya. Tidak semuanya harus dikomersilkan melalui UKT gitu. Nah, silahkan ikuti kegiatan ini secara serius walaupun sambil santai ya. Mudah-mudahan nanti bisa menambah insight kita bagaimana cara mengelola data, terutama data kuantitatif ya, data penelitian, statistik, parametrik dengan berbagai variasi model. Ini Bu Riris sudah hadir ya, Bu Riris ya, Bu Dr. Riris. Ini saya mungkin pesan ke Bu Dr. Riris ya, kalau bisa ya, tidak langsung to the point pada materi, tapi karena ini pesertanya kan S1, S2, S3 nih Bu Nur. Mungkin diberikan komparasi di awal gitu ya, terutama kompleksitas model penelitian untuk masa S1, masa S2, dan masa S3. Bahkan untuk applied research yang mungkin ketika Bu Riris diminta oleh perusahaan tertentu atau institut tertentu, di mana pengolahan datanya itu dengan menggunakan Smart PLS. Bisa diberikan contoh-contoh ya, sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran. Ya. Kalau untuk S1 itu ya kurang lebih modelnya seperti ini loh. Gitu. Kemudian S2, S3 ya kurang lebih hampir sama, tapi kalau S3 relatif lebih kompleks ya modelnya. Bahkan tidak hanya menggunakan kuantitatif dalam satu isu penelitian, seringkali masa FEB atau yang S3 Perbankan Syariah itu dengan menggunakan mixed method. Nah mungkin Bu Nur
ke depan kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini untuk tema Smart PLS saja, mungkin bisa juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain, dari mulai yang sederhana Bu Nur sampai ke yang mungkin seperti sekarang ya, Smart PLS kan juga relatif lebih mudah diikuti lah ya, lebih praktis ya. Nanti mungkin AMOS gitu ya, Stata, SPSS juga tidak apa-apa ya, tetap diberikan. Nanti agar mahasiswa bisa punya pilihan dengan model penelitian yang akan saya ambil seperti ini dalam riset tugas akhir saya, misalnya, saya akan lebih confidence dengan pilihan-pilihan aplikasi yang disediakan. Nah itu mungkin ya Bu Nur. Tapi tidak perlu khawatir ya, penyelenggara kegiatan ini biasanya bisa bergantian, tidak hanya S2MP saja ya, prodi lain juga sangat memungkinkan. Kemudian ada juga lembaga kita Bu Nur yang di Bu Najwa itu ya, ininya koordinator PLP juga. Dia PLP itu rutin ya, minimal 1 semester sekali itu ngadakan misalnya workshop SEM, nanti yang lain-lain ya. Dan memang kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang. Yang kadang-kadang mahasiswa mungkin ya, misalnya kayak Pak Eri sekarang ikut kegiatan workshop misalnya, dan teman-temannya di S3, atau Nadia di S1 ya. Kalau yang di S2 siapa nih Bu Nur? Saya nggak begitu hafal nih yang ikut hari ini ya. Nah, sekarang mungkin untuk first experience, pengalaman pertama. Nah, nanti pada saat dibutuhkan, mungkin perlu refreshment. Nah, refreshment itu nanti yang akan mengingatkan kembali mahasiswa untuk penggunaan yang lebih mantap lagi. Ini Bu Dr. Iris Aisyah Prastiwati sudah hadir ya. Hatur nuhun Bu Dr. Iris sudah bergabung ya. Iya, Prof. Sekaligus ini saya perkenalkan, beliau termasuk dosen andalan FEB ya. Kemarin mendapatkan penghargaan juga dari termasuk di universitas ya, Bu Riris ya, penghargaan karena mendapatkan beberapa best paper ya. Dan saya kira Bu Nur Hidayah juga ya, termasuk salah satu dosen FEB yang diandalkan dan berprestasi ya, seringkali mendapatkan award. Nah nanti sekiranya apabila dalam kegiatan ini tidak cukup waktu ya, nanti peserta boleh ya Bu Riris ya, konsultasi mungkin informal, misalnya masa S3 akan mengundang secara khusus, tapi disocokkan dulu jadwalnya, soalnya Bu Riris ini super sibuk ya, jadi supaya tidak mengganggu jadwal beliau juga gitu loh. Baik, Bapak Ibu semua peserta workshop metode penelitian dengan pendekatan Smart PLS, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita termasuk dalam kegiatan hari ini. Supaya tadi sudah dibuka dengan membaca tilawah Al-Qur'an ya. Tidak ada salahnya kalau kita mulai kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari kita buka kegiatan workshop ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semua, mohon maaf mungkin nanti saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena hari ini juga ada beberapa kegiatan yang lain, dan di S3 juga ada kegiatan Bu Nur ya? Kolokium. Ya. Iya, PhD kolokium ya. Ini masa S3 boleh buka double Zoom ya, untuk mengikuti kegiatan dua kegiatan. Kalau yang PhD kolokium levelnya tentu lebih tinggi ya. Kalau ini yang workshop ini justru yang akan memulai untuk melakukan penelitian. Nah, ini masa S1 juga banyak ya di masa akuntansi yang hadir dalam kegiatan workshop. Mudah-mudahan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Dan dosen-dosen juga banyak yang ikut ya dalam kegiatan ini ya, untuk merefresh ya. Dan
Saya juga tertarik juga untuk mengikuti ya. Tapi nanti pasif sambil ngikutin kegiatan yang lain. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucap terima kasih dan tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada khususnya untuk moderator ya, Sarah nih ya. Ini Sarah banyak sekali membantu. Beliau alumni S2 perbankan alumni mana? Mahasiswa S2 perbankan syariah ya. Iya, Pak. Beliau mahasiswa S2 perbankan syariah yang banyak terlibat membantu prodi S2 perbankan syariah. Ini sebagai wujud sense of belonging ya, kecintaan terhadap alma maternya. Terima kasih Sarah, mudah-mudahan Allah mengganti dengan pahala yang berlimpah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, terima kasih Pak. Baik, demikian sambutan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Amilin atas sambutannya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Hidayah PhD selaku Ketua Program Studi Magister Perbankan Syariah. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Baik, salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Dekan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Amilin. Narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Dr. Riris Aisyah Prasetyawati, para dosen FEB yang juga mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga para mahasiswa MPS dan juga mahasiswa FEB dan mahasiswa mungkin juga ada dari luar kampus UIN Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini ya, di hari yang ke-25 Ramadan ini kita masih bisa semangat ya. Insya Allah ini bagian dari ibadah kita ya, tadarus di bulan Ramadan. Untuk mengikuti workshop pelatihan dan workshop metodologi penelitian kuantitatif dengan pendekatan Smart PLS, dan alhamdulillah kita tadi Pak Dekan sebagaimana sudah sampaikan dalam sambutannya bahwa kita mendapatkan narasumber yang sangat ahli di bidangnya ya, Ibu Dr. Riris Aisyah, yang memang sudah banyak berkecimpung ya dengan pendekatan kuantitatif Smart PLS ini. Insya Allah kita bisa banyak belajar dari beliau pada siang hari ini dan pada pagi hari ini sampai insya Allah siang nanti. Dan alhamdulillah beliau juga sudah mengirimkan softwarenya ya. Jadi kepada teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini tadi sudah di-share linknya ya. Silakan di-download di laptopnya masing-masing sehingga kita bisa mengikuti pelatihan dan workshop ini secara lebih efektif dan efisien ya. Beberapa pertimbangan kenapa Prodi MPS mengadakan pelatihan dan workshop ini, karena memang ada kecenderungan para mahasiswa MPS ini didorong untuk pendekatan kuantitatif dalam metodologi penelitiannya, khususnya dalam penelitian akhir tesis ya. Akan tetapi memang saya tidak tahu apa karena keterbatasan waktu, karena mahasiswa S2 ini rata-rata adalah sibuk ya, sudah pada bekerja gitu, sehingga banyak saya dapati kecenderungan dominasi itu pendekatannya regresi lagi gitu ya. Nah, padahal banyak sekali pilihan-pilihan metodologi penelitian kuantitatif yang mungkin juga bisa menjanjikan hasil yang jauh lebih kompleks, yang lebih advance, yang lebih sophisticated ya ketimbang regresi yang hasilnya itu lebih sangat linear gitu. Nah, makanya kemudian ini kita tadi sesuai juga saran dari Pak Dekan, nanti insya Allah kita akan secara berkala ya melakukan pelatihan dan workshop metodologi penelitian kuantitatif ini. Nanti tadi Pak Dekan selain